ada tantangan tersendiri nggak menghadapi generasi muda atau mungkin anak-anak yang masih biasanya undisiplin, ya. Karena di sini tidak ada kayak mungkin asrama gitu, Iya, ada. Jadi jadi kita kesulitan untuk mengontrol hal itu kayak dari makanan. Untuk kategori seni itu Mbak Diana, itu kita memainkan 100 gerakan dalam waktu 3 menit. Sebelum naik ke ring, biasanya kalau mungkin dia sudah timbang atau dan perutnya keroncongan, saya biasanya menggunakan opsi pisang sama Coca-Cola. Hai, selamat malam pemirsa RRI Sumeneb.net. Selamat datang di Qcast, tempat cerita dan semangat bertemu. Dan hari ini kita menyelami 2 dunia bela diri. Pencak silat, warisan leluhur Indonesia, dan Muay Thai, seni 8 tungkai dari Thailand. Tapi bukan sekedar bela diri ya. Ini adalah tentang perjuangan, luka, dan ketangguhan. Kita akan mendengar langsung suara dari coach ini tentang menyusuri jejak mereka, baik pencak silat maupun juga Muay Thai. Saya perkenalkan terlebih dahulu, selamat malam Mbak Nita, halo. Selamat malam Mbak Coach Diana. Nita ya. Oke, bolehlah. Coach Ulum juga apa kabar? Baik. Alhamdulillah, selamat datang di Qcast. Selamat datang. Iya, barangkali mungkin ke Mbak Nita dulu tentang pencak silat. Sejak kapan menggeluti dunia pencak silat dan kenapa? Oke, jadi saya itu kenal pencak silat itu sejak saya masih kelas 5 SD itu tahun 95. Itu saya kenal dari kakak saya. Kakak saya 2 laki-laki semua dan saya paling bungsu perempuan. Tiap malam dia bisa keluar rumah karena latihan pencak silat. Nah, kalau perempuan dulu kan jarang keluar rumah. Jadi di situ saya pengen keluar rumah dengan cara ikutlah latihan. Dan debut pertama ikut tanding itu tahun 96. Itu juga diajak kakak saya tanpa sepengetahuan orang tua saya. Alhamdulillah di event pertama yang saya ikuti, saya bisa juara 1 antar pelajar SD sekabupaten Sumeneb. Wih, jadi sebenarnya nih untuk mendapatkan tiket bisa keluar malam ya, Iya. gitu. Karena kan biasanya kalau cewek tuh lebih sukanya fashion, Iya, betul. gitu, bukan Mbak Diana. ke arah-arah bela diri. Nah Iya. ini Mbak Nita justru milihnya bela diri karena pengen keluar malam juga. Iya, Gitu. pengen keluar malam. Nah kalau Coach Ulum sendiri seperti apa nih? Sejak kapan dan kenapa pilih Muay Thai? Masuk ke Muay Thai di tahun 2019 yang awalnya mau mencoba transisi dari bela diri grappling ke bela diri stand up fighting. Nah, kenapa jadi opsi untuk memilih Muay Thai? Karena Muay Thai itu juga termasuk salah satu olahraga selain untuk bertarung, Muay Thai juga bisa digunakan sebagai untuk aktivitas menyehatkan tubuh gitu, olahraga. Jadi ada 2 manfaat yang saya dapat. Yang pertama bisa self defense dan yang kedua juga bisa digunakan sebagai olahraga untuk menyehatkan tubuh. Jadi tidak selamanya olahraga bela diri itu digunakan untuk bertarung. Bisa juga untuk digunakan menjaga kesehatan tubuh juga. Makanya Muay Thai menjadi opsi saya itu karena 2 manfaat itu. Jadi bukan ini ya model untuk ini bela diri untuk ribut-ribut, tawuran, enggak ya? Enggak, karena itu ada tempatnya. Ada jadi tempatnya. ada ringnya gitu. Iya, karena kan basic misal nih kita dianggap lemah dalam tanda kutip gitu. Kemudian kita juga ingin memperdalam diri atau pengen melindungi diri dengan baik pencak silat maupun juga Muay Thai. Jadi bukan hanya sekedar itu saja ya, tapi lebih ke olah tubuh dan menyehatkan badan gitu itu ya. Nah kalau Mbak Nita, pernah nggak sih ada gerakan yang di awal tuh terlihat sangat susah dan gerakan apa itu? Kalau di pencak silat latihan saya itu pernah mengalami kesulitan tendangan sabit. Sampai sama kakak saya itu waktu dilihat latihan, apa itu gerakannya kok letoy?
Karena memang awalnya bukan ini ya, bukan semangat untuk pengen tanding gitu, pengen main gitu. Ternyata ya tendangannya itu katanya letoy gitu. Jadinya sama kakak saya dimotivasi terus, bahkan pulang sekolah siang-siang suruh banyak lari. Wih. Gosong lah saya pulang sekolah itu. Dulu belum ada zaman ini ya, skincare ya, belum ya? Nggak ada Mbak ada. Diana ya, nggak ada sunblock, sunscreen itu nggak ada. Jadi pure ya, benar-benar eksotis gitu. Iya. Nah kalau untuk tendangan sabit sendiri, itu apakah tendangannya sambil bawa sabit atau gimana Mbak Nita? Jadi tendangannya itu agak melengkung seperti bulan sabit. Bisa jadi dicontohkan? Dari pangkal paha, oke. Jadi kuda-kuda ini namanya kiri depan, ya. Kiri depan. Ini tendangan sabit, ya. Jadi ini melengkung. Kalau pacul itu tendangan lurus, ya. Ya, begitu. Itu bedanya pacul dan sabit untuk tendangan pencaksilat. Ngeri juga ya. Saya membayangkan ada orang di depan Mbak Nita tadi. Karena memang powerful gitu. Sama seperti yang tadi disebutkan sama kakaknya, barangkali ketika dibilang letoy itu mungkin kurang powerful. Betul, gitu ya. Jadi harus termotivasi memang saya dari kakak saya itu. Sampai kemudian powerfulnya dapatnya dari mana? Apakah membayangkan seseorang yang bikin kita kesel dulu gitu? Iya, kakak gitu? saya sampai marah-marah. Apa itu ya? Kok letoy tendangannya itu? Jadi karena saya sudah pernah ikut pertandingan, yang jelas saya harus lanjutkan. SD berhasil, lalu SMP, lalu puncaknya SMA, alhamdulillah sudah bisa ke tingkat nasional. Seperti itu. Hasil dari dimarah-marahin sama kakak saya itu. Iya, bukannya down, tapi ini jadi semacam penyemangat ya. Iya, untuk betul. Mbak Nita mengukir prestasi di dunia pencaksilat. Keren sih. Kalau Mas Ulum gimana? Gerakan tersulit yang pertama kali yang bisa bikin stres dan butuh effort lebih seperti apa, Mas Ulum? Mungkin lebih ke gerakan kayak tendangan apa namanya, middle high. Yang memutar itu ya? Bukan, kalau middle itu yang ini apa namanya, yang setengah. Soalnya bedanya itu kalau Muay Thai tendangannya harus didorong. Jadi dia itu harus full power, jadi tidak boleh setengah. Ke arah padding itu ke target, itu pun dilarang untuk mengurangi power, malah disuruh ditambah. Nah, sehingga di situ kesulitannya saya harus meningkatkan stamina sama speed juga. Dan yang kedua, karena saya dari olahraga grappling pindah ke stand up fight, otomatis otot yang dilatih juga berbeda. Jadi setiap latihan saya mesti muntah itu. Itu selama 2 tahun masih tetap kejadian kayak gitu. Jadi kick medal yang sampai saat ini, kalau saat ini udah enggak ya? Ya, sudah aman. Di 2 tahun pertama yang bikin muntah-muntah itu. Kayak apa sih kick medal? Saya juga penasaran nih. Bisa dicontohkan nggak ya? Mungkin Bisa. ada model di depannya untuk jadi korban. Jangan ya? Oke, barangkali bisa dicontohkan Mas Ulum. Jadi stand posisi seperti ini. Saat mau melakukan tendangan kaki harus diputar. Nah jadi kekuatan pinggang harus full juga didorong. Jadi diputer, tendangannya muter, tidak boleh ngerem, tidak boleh di snap. Jadi kalau di Muay Thai itu didorong. Balik lagi. Nah itu kesulitannya kalau ada padding, dia harus nendang jarak kakinya diubah ke samping. Jadi harus pakai speed dan power. Jadi itu hal yang paling membuat saya ngilu di bagian paha dan betis. Karena dia harus gerakan agak sedikit memutar gini Iya. ya. Jadi dipakai semua ototnya. Ya nanti kita akan praktekkan juga seperti apa gerakan-gerakannya. Barangkali juga butuh ini ya, lawan ini. Misalnya saya juga penasaran kalau misalnya pencaksilat sama Muay Thai beda jauh ya. Jatuhnya nanti berantem gitu ya. Karena menggunakan teknik masing-masing gitu ya. Beda peraturan. Beda aturan. Oke. Adakah momen ketika misalnya nih di Mbak Nita ketika pas lomba gitu. Ada hal-hal yang bikin trauma. Traumanya entah melawan lawan yang bisa dikategorikan wah lawannya tangguh atau ada cendera mata di situ, entah patah
tulang, patah hati nggak mungkin ya kalau patah hati ya. Jangan patah hati. Gimana Mbak Dita? Iya, jadi Mbak Diana, saya kalau tanding ini kan masuk kategori kelas yang berat karena saya ini padat ototnya, tapi postur saya kecil di kelasnya gitu. Jadi saya mesti mengalami lawan yang tinggi. Jadi saya harus punya taktik bagaimana saya melumpuhkan lawan itu. Nah, kalau dia pas ada poin bisa masuk ke saya, yang jelas dia jangkauannya lebih bagus ya. Tendangan kalau dapat lawan yang tendangan T-nya bagus itu langsung jelep. Nah, itu. Meskipun pakai body tapi juga kerasa gitu. Tapi jadi, alhamdulillah bisa diatasi. Jadi untuk postur tubuh nggak menjamin ya kalau misalnya anaknya kecil itu kalah sama yang lebih besar nggak menjamin, Nggak menjamin. Ya. Tapi bagaimana kelincahan dan dia menguasai teknik-tekniknya. Teknik, betul Mbak Diana. Pernah ini nggak tadi patah hati atau patah tulang gitu? Kasih stempel paling ya. Stempel itu. Kalau sudah pukulan itu lintasannya melebihi, ada kena bagian kepala ya. Itu pernah saya distempel waktu yang di Kejurnas itu, ya ungu. Nangis nggak tuh? Enggak. Cuman ya peri-peri gimana gitu, saya tahan gitu. Atlet masa sampai nangis selesai ya kan? ya, alhamdulillah. Kalau Mas Ulum pernah sampai ada trauma? Kalau saya di pertandingan mungkin di gripplingnya, Pak. Jadi karir saya itu sebenarnya bukan di stand up fighting. Lebih ke olahraga gripplingnya. Lebih ke bela diri gripplingnya. Mungkin kalau yang di grippling sering saya alami itu karena saya juga terlalu keras kepala, kadang terkena kuncian. Kuncian lengan tidak bisa dibuka tapi saya paksakan. Sehingga mengalami dislokasi juga. Itu pun masih ada pertandingan di selanjutnya. Itu pun dipaksakan sehingga hasil akhirnya tetap di pertemuan kedua ya. Di pertandingan rebut juara 2 juara 1 mungkin di Porprov dulu. Nah, cuman kalau di Muay Thai pribadi saya belum pernah mengalami di kejuaraan, cuman saat sparring memang lawannya berat badannya jauh dari saya, sekitar 63, berat badan saya saat itu 70. Tapi karena dia sudah terbiasa dengan latihannya, dia itu bergerak lebih cepat. Apalagi saat terkena di bagian pelipis sama dagu. Kalau Muay Thai itu paling resiko dagu, pelipis. Sama bagian ini ulu hati biasanya. Nah, pas kena bagian itu biasanya rasanya kayak mau muntah gitu. Kalau di bagian ulu hati. Kalau di bagian pelipis biasanya itu langsung kayak ngeblank. Kalau masih bisa nahan itu masih sadar, tidak roboh. Tapi kalau sudah ngeblank terus sudah hitam terus dia tidak bisa nahan, biasanya jatuh sudah. Kecuali bagian dagu. Kalau bagian dagu itu soalnya langsung ke otak getarannya. Bahaya juga ya. Kalau untuk di Muay Thai sendiri kan ada nih kategori yang menggunakan pelindung, ada yang enggak gitu. Itu gimana Mas Ulum? Kan ada yang pakai pelindung kepala. Nah, kalau untuk itu biasanya Muay Thai itu dikategorikan amatir, advance sama pro. Jadi di pertandingan amatir itu biasanya masih menggunakan head guard, mouth guard, pelindung gigi sama body protector. Terus ini pelindung siku sama shin guard. Nah, saat masuk ke pertandingan advance itu biasanya sudah cuma menggunakan helm, head guard, mouth guard, terus shin guard. Kalau profesional biasanya cuma pakai pelindung gigi, sisanya udah tidak pakai. Wah, menarik sekali ya. Sama-sama punya tantangan sendiri, baik pencak silat maupun juga Muay Thai. Barangkali untuk gerakan-gerakan dasar, kalau untuk pencak silat tadi kuda-kuda, kemudian juga tendangan sabit. Kalau untuk di Muay Thai jab ya, kemudian strike ya. Saya masih ingat sedikit-sedikit. Ada kick middle dan lain sebagainya. Dan pemirsa QCast, kita juga akan lebih mendalami seperti apa olahraga bisa dikategorikan olahraga, walaupun ini juga warisan leluhur, baik Muay Thai dan juga pencak silat. Kita juga akan menggali lebih dalam lagi warisan nenek moyang ini setelah yang satu ini.
Masih di QCast dan pada malam hari ini kita belajar banyak tentang dunia persilatan dan dunia permuay thai. Nah, apa tuh dunia permuay thai? Kita tahu juga kalau di gerakan-gerakan pencaksilat tadi juga sudah dicontohkan oleh Coach Nita, ada kuda-kuda, kemudian ada tendangan sabit, kemudian juga ada kuncian dan lain sebagainya. Kalau di Muay Thai ada jab, strike, uppercut ya, atau kick middle gitu. Nah, seperti apa nanti kita akan dicontohkan juga. Dan saya juga pengen ada model di sini nanti. Siapa tahu nanti ada model yang bisa melawan Coach Ulum maupun juga Coach Nita. Nah, pengen tahu siapa sih modelnya? Simpan dulu. Nah, Coach Nita tentang ini juga ya, tentang estafet. Estafet yang pasti kalau di zaman dulu waktu masih dikategorikan atlet muda gitu ya. Bukan kemudian tua ya sekarang ya. Ya sekarang udah tergolong profesional dan merambah ke dunia perwasit ya. Udah jadi wasit. Nah yang pasti kan banyak nih muridnya. Yang pasti juga ilmu-ilmu kanuragannya sudah diturunkan. Ini tantangannya seperti apa menghadapi atlet-atlet muda yang notabene mungkin masih SD, SMP, SMA atau bahkan masih di luar itu. Oke, jadi saya gantung seragam untuk tanding itu sejak tahun 2004 Mbak Diana. Lama sekali ya. Ya, karena saya mau fokus kuliah. Jadi di situ saya sudah kuliah sejak tahun 2004 itu, 2003 kan kuliahnya. Jadi tahun 2004 selesai, 2007 saya ikut penataran wasit juri di tingkat kabupaten. Dan banyak dukungan tuh, alhamdulillah. Jadi yang terbaik lalu dikirim ke provinsi tahun 2015. Sampai sekarang alhamdulillah saya wasit juri di Pemprov IPSI Jawa Timur. Kemudian sekarang saya juga pastinya sudah tidak atlet, saya alhamdulillah masih bisa kesempatan melatih. Nah, jadi karena saya sibuk ya bekerja, saya ambil lingkungan sekolah saya. Jadi saya nggak ngelatih perguruan, tapi secara umum. Perguruan mana saja, saya mewadahi anak didik saya yang punya basic pencaksilat. Karena sekarang pencaksilat itu bukan hanya dari segi seni, olahraga, budaya, tapi juga prestasi. Tentunya di tingkat-tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu ada event. Nah, di situ saya mengajarkan ada anak didik saya luangkan waktu seminggu 1 kali. Nah, jadi tapi kalau saya saat bertugas saya nggak bisa mendampingi, saya nggak boleh ada di sudut, tidak boleh menjadi coach karena saya menjadi wasit juri. Tapi saya melatih di lingkungan pendidikan di tempat saya bekerja, Mbak Diana. Tapi di perguruan juga saya juga melatih khusus perguruan saya juga. Seperti itu Mbak Diana. Ada tantangan tersendiri nggak menghadapi generasi muda atau mungkin anak-anak yang masih biasanya undisiplin, ya apalagi yang sudah mau ikut bertanding gitu ya. Besok latihan jam 3. Nah sekarang itu banyak yang nggak on time, pasti ada lewat-lewat seperti itu. Padahal kita udah menyiapkan program ini latihannya apa, di manage 1 jam, 1,5 jam itu harus selesai gitu kan. Jadi besoknya bisa melanjutkan latihan yang apa. Terus selain itu biasanya nggak teratur makan. Nah, disuruh jangan minum es, jangan makan sambal. Nah, itu diabaikan gitu. Jadi padahal itu sangat berpengaruh sekali di fisik. Di gelanggang itu perih Mbak Diana. Jadi itu anak-anak ya, anak-anak undisipliner itu pasti kita temui ya di pencaksilat. Ada waktu khusus nggak kalau semisal gini mau tanding? Atlet berapa jam sebelumnya ya untuk makan dulu? Karena ditakutkan tadi kalau misalnya kena tinju dia mana muntah atau seperti apa, dan ruang geraknya biasanya lebih terbatas seperti itu karena. Jadi kalau mau tanding ini ya nanti jam partai sekian. Sudah diprediksi kita mulai jam 8 pagi eventnya. Nanti partai ke-10 dia main. Jadi sebelum jam 8
paling mepet itu 1,5 jam itu anak-anak sudah makan berat. Nanti menjelang pertandingan biasanya saya sedia makan ringan nih seperti pisang gitu. Jadi untuk menambah nutrisi saat dia mau performa di gelanggang seperti itu, vitamin. Dan seminggu sebelum pertandingan saya selalu menekankan untuk memperbanyak proteinnya. Nah, seperti itu sama seratnya gitu. Jadi biar lebih maksimal saat bertanding di gelanggang. Kalau Coach Ulum, adakah makanan khusus nih untuk para atletnya sebelum naik ke ring? Terus gimana juga tantangannya ketika menghadapi yang masih awam barangkali pemula gitu? Ya, seperti yang dikatakan Mbak Nita barusan, mungkin disiplinan yang paling susah itu. Karena yang paling susah diatur itu jam tidur, mungkin jam makan makanan juga. Terus mereka kadang ada yang latihan berlebihan. Kalau yang terlalu serius itu mengakibatkan ototnya ndak recovery, sehingga saat waktu istirahat mereka kadang ada yang jam 12, jam 1. Sedangkan otot recovery kan di jam 9 sampai ke jam 3. Nah, mereka kadang melanggar itu karena kita susah ngontrolnya. Karena di sini tidak ada kayak mungkin asrama gitu, tidak ada. Jadi kita kesulitan untuk mengontrol hal itu kayak dari makanannya. Nah, kalau untuk sebelum naik ke ring biasanya kalau mungkin dia sudah timbang atau dan perutnya keroncongan, saya biasanya menggunakan opsi pisang sama Coca-Cola, tapi dikocok dulu Coca-Colanya, dibuang karbon apa namanya? Itu apa yang gitu. Pokoknya itunya dah. Itunya dibuang dulu. Nah, baru pisang dimakan. Sodanya. Nah, iya soda. Lupa. Nah, itu sodanya dibuang dulu. Bukan berarti terus dikocok gus gitu ya, kayak apa namanya tuh kalau mau party-party enggak ya? Bukan. Cuma itu Coca-Colanya dibuang sodanya dulu. Sehingga glukosanya jadi energi nanti buat bertanding. Sama pisang juga memang salah satu makanan yang bagus untuk sebelum olahraga. Mungkin di situ kesulitannya sama juga kebutuhan mereka yang harus dipenuhi. Ketika bertanding baik pencaksilat maupun juga Muay Thai, adakah juga menyandingkan tim medis atau yang tahu tentang kayak tulang segala macam seperti tadi dicontohkan oleh Mas Ulum, dislokasi, kemudian juga yang sininya juga memar Mbak Nita atau bahkan kali sampai patah sini gitu ya. Itu ada nggak dari tim ketika bertanding gitu? Saat pertandingan wajib ada tim medis. Kalau tidak ada tim medis, kita tidak mulai pertandingan. Karena pencaksilat, apalagi seiring berjalannya waktu sekarang, safety-nya itu berkurang pencaksilat ya. Jadi harus ada tim medis. Terus dari coach sendiri itu juga harus menyiapkan seperti ice atau semacam obat pereda nyeri seperti itu. Bahkan oksigen itu harus. Apalagi yang untuk kategori seni itu Mbak Diana, itu kita memainkan 100 gerakan dalam waktu 3 menit. Yang jelas itu oksigen itu semakin menipis. Jadi habis dia peragaan harus siap disambut sama timnya. Biasanya kekurangan oksigen. Nah, itu langsung disiapkan. Medis itu penting Mbak Diana. Harus. Jadi salah satu SOP-nya ya untuk pertandingan. Betul. Sama barangkali dengan Muay Thai juga sama seperti Muay Thai sama juga harus wajib itu ada. Iya. Nah, kalau di pencaksilat juga kita tahu ada sabuk putih, sabuk merah, dan sekarang orange ya. Bukan yang sering dinotif di handphone, bukan ya orange-nya. Itu ada kelas-kelasnya sendiri nggak? Kalau di pencaksilat? Kalau untuk di pencaksilat, warna-warna sabuk itu tergantung dari perguruan. Ada yang dasar dari awal itu di perguruan itu berwarna putih. Ada yang dasar kalau di perguruan saya itu bahkan putih tingkatan paling tinggi. Diawali dari sabuk hitam. Sabuk oranye ini yang netral untuk pelatih. Jadi coaches itu wajib pakai sabuk orange. Jadi sama ya kayak baju warna putih,
ada juga yang warna hitam itu Iya, tergantung seragam tergantung perguruan. perguruan. Jadi bukan ilmu putih, bukan ilmu hitam ya. No, bukan. Nah, kalau di Muay Thai sendiri adakah kelas-kelasnya gitu Nah, dengan kalau- tanda-tandanya kayak gitu? Kalau di Muay Thai itu biasanya nggak ada, Pak. Nggak Karena ada. di Muay Thai itu yang menggambarkan kemampuannya kalau sudah dianggap mampu, dia akan dinaikkan ke advance. Jadi ada amatir, advance, dan pro. Jadi hanya ada 3 klasifikasi di Muay Thai. Jadi saat pemula, tapi dia sudah mumpuni untuk naik tingkat, dia akan dinaikkan gitu. Tapi cuman ada mungkin yang pertama ada upacaranya itu cuman saat baru awal masuk. Jadi ada upacara-upacara seperti kalau untuk Muay Boran. Kalau Muay Upacaranya Boran, seperti apa itu? upacaranya biasanya itu ada ritual kayak ngasih gula, pinang, kopi gitu dan apa namanya dan juga dikasih ini kayak yang ditaruh di kepala itu. Iya. Nah, sepertinya kayak gitu. Kalau untuk yang Muay Boran, tapi kalau di Muay Thai modern mereka biasanya langsung daftar ke gym terdekat. Nah, setelah itu diklasifikasikan sendiri sama coachnya. Oh, ini sudah mampu langsung masuk ke advance. Nah, kalau sudah lebih mampu lagi langsung ke pro. Jadi dilihat dulu orangnya gitu. Oke, ya barangkali karena ini dua-duanya adalah warisan leluhur ya. Kalau pencaksilat Indonesia, kalau Muay Thai lebih ke Thailand. Tadi kalau Coach Nita juga pernah mengalami patah di area hidung dan di sini kena bogem. Nah, kalau di Coach Ulum sendiri ada cedera juga karena Muay Thai ini kah? Kalau di Muay Thai saya belum pernah. Mungkin cuma Dislokasi aja kayaknya. dislokasi itu pun di grip ring. Ah, Di jenis bela diri gulat judo. yang Kalau- Muay Thai aman ya? Kalau Muay Thai paling memar udah. Karena di Muay Thai itu lebih ke pelatihannya lebih ke penguatan tulang. Squat. Iya, jadi bukan cuma squat, banyak pelatihan untuk menguatkan tulang kalau di Muay Thai. Karena Muay Thai itu aslinya hampir sama dengan Bakator, Kunhammer, bela diri Myanmar sama Vietnam. Jadi biasanya mereka menguatkan tulangnya dulu, baru mereka diturunkan ke pertandingan. Jadi sehingga saat pertandingan tidak mengalami itu dislokasi, cedera gitu. Iya, jadi dijaga dulu ya. Dilatih dijaga dulu, iya. Kalau muridnya sendiri di daerah area Sumeneb banyak ya? Di area Sumeneb, alhamdulillah sudah berkembang Rata-rata juga. pelajar kah atau juga dari dunia kerja? Dari dunia kerja dan juga ada yang usia yang sudah 40, 45. Jadi mereka tapi tergolong ke ini apa namanya? Ke kesehatan. Jadi minatnya mereka itu ke kesehatan. Jadi mereka sudah dada ke prestasi. Ya bisa bela diri itu bonusnya gitu. Ya. Bela diri dan jaga diri barangkali. Nah, kita juga pengen tahu nih seperti apa menjaga diri dengan olahraga bela diri baik pencaksilat maupun juga Muay Thai setelah yang satu ini. Ya untuk teknik dasar stand kaki kiri di depan ya, kaki kiri di depan, tidak boleh sejajar, kaki kanan harus agak ke sini supaya tidak jatuh, tetap seimbang. Dan stand itu ada yang seperti ini, ada yang ditutup, oke? Sekarang kita mulai ke teknik pukulan dasar, yaitu jab, pukulan kiri lurus ya. Jadi pukulan kiri lurus ke arah rahang. Oke, kita coba jab. Nah itu namanya jab. Jadi antara pinggang, lutut sama kaki, pergelangan kaki itu harus muter. Jadi nanti kalau gerakan shadow dapat semua otot dapat. Jadi gerak semua ototnya. Oke, kita coba jab. Oke, yang kedua straight. Straight itu pukulan dari arah kanan lurus ya. Sama dengan jab, cuma bedanya dia dari arah kanan. Kita coba jab. Nah, oke. Sekarang hook. Hook itu pukulan samping. Jadi hook kiri dan hook kanan itu sama. Kita coba hook ya. Oke, itu pukulan hook. Dan yang kedua ada uppercut. Uppercut itu pukulan dari bawah ke atas. Arahnya bisa dagu, bisa ulu hati juga. Oke, kita coba uppercut. Nah, dan yang kedua ini adalah terus yang selanjutnya kaki ya. Ini salah satu ciri khas Muay Thai menggunakan keni. Namanya keni atau lutut ya. Jadi lutut seperti itu. Jadi harus badan agak condong ke belakang. Dan yang
Selanjutnya ada elbow. Elbow samping saja ya. Untuk basic elbow samping. Arahnya ke arah pelipis dan arah rahang. Oke, kita coba dikombinasikan semuanya tadi ya. Coba up, jab, straight, hook, uppercut, knee, elbow. Elbownya samping. Sekali lagi kita coba. Oke, up, jab, straight, hook, knee. Knee dulu. Elbow setelah itu. Nice, oke. Ya, cukup. Mungkin itu teknik-teknik dasar dari Muay Thai. Kita tambahkan satu gerakan lagi namanya low kick. Ini teknik tendangan yang paling mudah ya. Untuk basic ya. Tapi yang paling bahaya. Karena yang diserang otot bagian sini. Bisa merobek ligamen juga. Jadi low kick itu tendangannya ke arah sini. Tendangan samping ke arah bawah. Tendang. Ke arah sini. Lagi. Hop. Lagi. Agak ke atas. Kita coba dari jab. Straight. Hook. Uppercut. Knee. Elbow. Low kick. Again. Sekali lagi. Jab. Straight. Hook. Uppercut. Knee. Hop. Elbow. Low kick. Oke. Itu merupakan teknik-teknik dasar untuk serangan. Dan untuk slip, teknik-teknik menghindar ya. Itu ada teknik slip. Jadi dia mengubah arah kepala agak nyamping. Jadi menghindar. Oke, kita coba. Slip ke kanan. Slip ke kiri. Slip ke kanan. Slip ke kiri. Oke, kita coba dengan jab, straight, slip kanan, slip kiri. Oke? Siap? Mulai. Jab, straight, slip kanan. Again, coba lagi. Sekali lagi. Up, jab, straight, slip kanan, slip kiri. Lagi. Up, jab, straight, slip kanan, slip kiri. Sekarang tambah low kick. Oke. Itu beberapa teknik dasarnya untuk slip hindaran. Pura-pura mukul saya sambil ngundang. Oke. Cukup? Iya, pemirsa QCast, kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana gerakan-gerakan dasar dari Muay Thai maupun juga pencak silat. Nah, kita juga pengen tahu seperti apa harapan dari dua coach ini. Kalau Coach Nita, satu kata untuk dunia pencak silat. Bravo pencak silat Indonesia, mari kita lestarikan, sukseskan di Olimpiade tahun berikutnya. Satu kata untuk Muay Thai. Coach Maju belum? dan berkembang terus Muay Thai Indonesia. Wih, sangar. Dua-duanya sangar. Iya, itulah pemirsa QCast, dua profesi, dua atlet yang juga membagikan pengalamannya baik pencak silat maupun juga Muay Thai. Meski berasal dari budaya yang berbeda, pencak silat dan juga Muay Thai punya satu nafas, yaitu disiplin, rasa hormat, dan juga ketangguhan jiwa. Kedua atlet ini juga punya satu pesan yang sama, jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk jatuh. Dan apapun pilihanmu, pencak silat atau juga Muay Thai, yang penting adalah semangat, konsistensi, dan cinta terhadap proses. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Silat mengalir dari akar budaya, Muay Thai berdiri dari disiplin keras. Dua dunia berbeda, tapi semangat yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, jatuh bukan akhir kalau kau bersedia berdiri lagi. Dan Diana pamit, see you!